Gimana Pak, ini kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana keluarga sehat? Sehat. Sehat semua. Ayah kerja di mana? Papa lagi libur. Mama? Mama ibu rumah tangga. Ini sebelum kita mulai ngobrol hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan obrolan konseling individual hari ini bisa ada manfaatnya buat kita semua. Berdoa enggak? Oke, baik Fani. Bapak akan melakukan konseling individual terhadap Fani karena kenapa Bapak pilih Fani? Karena ada hal yang akan dibicarakan mengenai keadaan masa depan. Fani ngerti nggak konseling individual itu apa? Enggak. Belum pernah dengar sebelumnya, Pak. Bapak jelasin ya. Konseling individual itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK terhadap klien untuk memecahkan suatu masalah, di mana masalah ini akan kembali ke konseli untuk memecahkannya. Guru BK hanya memberikan fasilitator. Itu dimaksud dengan konseling individual. Nah, kita ngobrol-ngobrol ini akan ada apa? Akan ada sesi waktu pertemuan. Hari ini kita pertemuan yang pertama, di mana pertemuan pertama ini Bapak akan ingin menanyakan tentang masalah Pan itu seperti apa sebenarnya gitu. Yang realnya aja Pan ya, yang realnya aja, tidak itu juga nggak apa-apa, kita ngobrol aja ya. Terus yang kedua, Pan harus percaya pada guru BK bahwa rahasia Pan akan terjamin, tidak akan dipublikasikan ke orang-orang. Jadi Pak Ani ngomong aja kalau memang ada permasalahan seperti itu. Selanjutnya, apa saja yang akan kita tempuh di konseling individual ini? Yang pertama, kita akan membuat kesepakatan apakah Pak Ani bersedia untuk ngobrol ini sampai 4 sesi. Sedia. Terima kasih Pak Ani. Jadi kita akan pertemuan yang pertama hari ini, yang kedua itu nanti tanggal 24 berarti hari Rabu, yang ketiganya nanti tanggal 26 hari Jumat, yang ketiga, yang keempatnya hari Senin depan. Nah, 4 sesi tersebut nanti kita ngobrol di sini. Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya sepakat ya Pak? Kita 4 sesi? Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, Tani, selama ini apa yang dirasakan Tani selama menjadi siswa di SMK Triyanti, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Tani itu apa? Kira-kira? Nggak ada sih Pak. Nggak ada permasalahan. Kayak ada kadang suruh kayak Bu Yati itu yang kalau misalnya anak yang ada masalah BK saya dipanggil, kayak suruh nggak jelasin doang. Oh gitu. Jadi nggak ada permasalahan. Tapi waktu itu ada pernah. Kenapa? Sama Ayu itu Pak. Kenapa dengan Ayu? Yang pas masalah, pokoknya nggak tahu masalah apa sama Ayunya sama Yuni. Terus saya ikut dipanggil, tapi saya nggak tahu apa-apa. Saya di sini aja Yunya Yunda. Kayak dia berdiri dimarah-marahin. Pani, kamu ngapain kayak gini? Oh, saya bilangin berisik. Bu, saya nggak tahu masalah mereka, saya dibawa-bawa. Kan yang bodoh saya si Aca kan Pak. Kayak Aca, udah kan nggak salah. Kata Aca, udah nggak apa-apa lu, nggak apa-apa. Terus akhirnya saya dimarahin sama Bunda bikin perjanjian juga katanya. Kesepakatan iya, dengan teman-temannya gitu. Mida di sini katanya. Janji ya kalau kalian malam ini lagi saya skor sekalian. Jangan Bu, jangan gitu ya. Makanya jangan bikin masalah katanya. Kata iya, terus ada suruh baikkan Terus kan kalau Pani di depan kelas itu grogi nggak sih kalau suruh ngomong? Biasa aja ya. Tapi kadang-kadang kita grogi. Ya, terus saya suka kayak kadang malu kan pelajaran seni budaya Pak Bangga itu ada seni teater, kayak suruh kita tuh kayak
kan besok saya kerja di tukang parkir, Ya. yang lain pada yang Tukang jadi parkir kenapa? itu Pak, jadi kayak apa sih namanya, acting gitu, nanti dinilai sama Pak Bambang. Terus ada yang jadi ibu hamil, ada yang jadi Pak Prabowo, banyak di kelas tuh makan Pak Bambang dibagi kayak di kocak kupon gitu. Saya kan dapat nomor 41, terus baginya di parkir, terus disitu jadi dukun, kayak anak-anak pada ih gue malu nanti Pak Bambang nggak mau masuk itu tuh kemarin. Malunya kenapa malunya? Iya, anak-anak mungkin mikirnya takut disorakin, padahal kan itu kan dapat gitu. nilai. Terus pada nanya, ih tadi mau nggak malu? Kayak, saya ngomong kayak ya malu lah, tapi kan buat nilai, sorakin, padahal kan itu kan dapat gitu. nilai. Terus pada nanya, ih tadi mau nggak malu? Kayak, saya ngomong kayak ya malu lah, tapi kan buat nilai. Untuk mengatasi malu tersebut gimana Pak? Kalau kita mau beranikan diri, terus walaupun anak-anaknya ngomong gitu, teman-temannya Saya suruh diem, diem, gitu. Disuruh diam. iya, diem kayak diem gue mau ngomong, dia pada diem. Terus suka dibully nggak? Pernah dibully nggak? Nggak pernah dibully, dikatain apa? Coba dikatain ya pernah kan, dikatain takut orang tua. Oh. Itu kan bercanda-bercanda kan, saya juga sering kayak udah sih ngatain itu, pada ketawa-tawa tuh nggak mau kayak langsung kayak diseriusin gitu, kayak bercanda doang, kan padahal nggak boleh kan. Ya udah biasa bapak. Udah biasa, jadi kitanya belajar pede ya kan ya. Kalau ngomong berdiri di depan gitu, nggak malu. Tapi kalau di kelas beda lagi kalau di lapangan. Oh. Itu kan di kelas kan sama teman-teman yang dari sama saya kan. Kalau sama yang nggak kenal berarti Saya kurang pede. Kalau Pak, saya boleh duduk nggak, Pak? Ya, silahkan. di guru sih nggak pernah, tapi kalau tadi di Inggris pernah. Sama kayak di sini kan kayak ada game gitu kan Pak, kayak anak-anak albes. Itu pada kayak ngomong, kita nih 5.000 Ji buat rokok. Saya ngomong, di siapa lu minta duit ke gue, kata gue gitu kan. Terus ya saya kasih sih, tapi saya ngomong jadi beli rokok, ya udah beli es aja. Terus saya kasih 5.000 Pak. Terus nggak marah jadi bully. Salah disitu. Tadi diem nggak sih orangnya? Kadang kalau lagi banyak masalah sih saya diem, tapi kalau misalnya lagi kayak ada ya saya pasti kayak gitu lah, Kayak gimana gitu? ngomong kayak banyak ngomong. Saya kan cerewet bapak, guru ini pada ngomong saya cerewet kayak iya. Saya kalau lagi seneng ya saya nyapa semua guru, tapi kalau lagi kurang ya saya senang kali. Terima kasih Pak informasinya. Pak nih selanjutnya ini ada hal yang harus kita simpulkan bahwa ada hal yang harus kita simpulkan bahwa konseling individu itu bukan berarti penyelesaian masalah ada di Bapak, tetapi penyelesaian masalah itu ada di Pani. Nah di situ tadi Pani ngomong ada masalah sedikit, kalau tidak ada, kalau nggak kenal gitu ya, nggak kenal teman sebaya palu gitu kan, tapi kalau nggak kenal enjoy aja gitu kan, berarti permasalahannya ada di situ. Iya. Di nggak kenal gitu. Kalau nggak kenal itu malu ya. Malu banget. Kenapa bisa malu banget? Yo, saya pernah tuh Pak, kayak disuruh pas SD, disuruh ngomong gitu di depan, saya malu, kayak saya tuh gak bisa ngomong, kalau saya mau ngomong saya gak bisa, kayak gitu loh, kayak kaku gitu, jadinya gak bisa. Jadi saya nangis, saya malu kan Pak dilihatin. Nangis? Kok sampai nangis? Saya malu bapak, saya kalau malu saya nangis. Cuma ada kayak bude gitu kan, bude yang ngurusin aku dari bayi. Bude dibawa ke kantor, kenapa nangis? Cengeng, jangan cengeng. Kalau ngomong bude malu gitu. Terus nggak apa-apa berani. Biar nggak malu, Pani gimana tuh biar nggak malu? Susah banget. Biar nggak malu kita biar pede gitu gimana?
saya pede diri aja sih kalau misalnya saya malu nih. Tapi jangan malu, kayak saya berusaha kayak misalnya kayak Fani bisa, terus akhirnya bisa. Baik, kan, terima kasih ya. Untuk pertemuan hari ini berarti ada permasalahan yang akan kita diskusikan lagi untuk minggu depan ya. Minggu depan. Ada apa ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu kita ketemu lagi di jam pagi, kira-kira jam 8 atau jam 9. Mudah-mudahan kita ada waktu. Permasalahan tadi Fani malu dengan apa? Yang tidak dikenal ya. Nanti kita selesaikan biar kita nggak malu di depan yang tidak kenal itu harus gimana gitu. Terima kasih. Pertemuan hari ini cukup. Marilah kita berdoa, mutaqabbal kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih Pak. Ketemu lagi, sampai ketemu di berikutnya. Nanti Pak. Ya. Salam. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk Pak Nisa. Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita pertemuan sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua di mana sebelum kita melanjut ke sesi yang kedua, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Vanessa, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Ayah, Apa baik? mama, Baik. adik-adiknya. Baik. Terus perasaan hari ini bagaimana? Galau, Enggak. pusing, Normal. normal. Tidak ada hal-hal yang mengecewakan. Ya, terima kasih. Di pertemuan yang pertama, apa yang dirasakan yang kemarin, Vanessa? Ya. Tentang permasalahan-permasalahan yang kemarin yang tidak pede di depan teman yang nggak kenal. Perasaan saya. Perasaannya gimana? Apanya ya? Gak enak gitu loh, Pak. Kalau misalnya kan, saya kan nggak pede kalau depan orang lain. Terus kayak hati itu ganjel gitu loh, gak enak. Ganjel. Ganjelnya di mana itu? Hati. Oh, di hati, bukan di jantung. Kan. Enak. Iya. Perasaan nggak enak itu bisa hilang nggak sih? Bisa kalau kita udah terbiasa. Ya, baik. Obrolan kita di konseling individual ini tidak akan terekspos keluar ya bagi saya. Kita saling jaga rahasia, cukup kita saja yang tahu. Jadi tidak ada yang ekspos keluar. Baik, kita akan lanjutkan ya Vanessa. Kita akan buat sepakat bahwa pertemuan kita ada 2 kali lagi, yang Jumat dengan Senin. Kemarin gagal. Kemarin gagal. Bapaknya sakit. Bapaknya sakit, jadi mohon maaf, harusnya kemarin ya. Jadi bapaknya sakit. Sekarang juga kondisinya belum pulih kan. Harus selalu menjaga kesehatan. Minum obat, Pak. Minum obat. Pan, biar nggak enak hati itu gimana ya? Ada nggak solusinya gitu? Biar nggak enak hati gitu. Gimana? Biar Kan grogi nih di depan, bukan nggak kenal grogi kan? Itu biar tidak grogi gitu. makanya saya bingung kok nggak bisa juga. Saya kalau grogi ya udah berarti pasti kalau saya grogi ya ujung pada saya itu kering dingin. Itu gemeteran itu loh. Semuanya dari tangan gitu. Terus keluar Iya, terus gemeteran tangannya. Kalau iya, kayak grogi itu bukan kayak grogi ngomong juga kayak kan pernah tuh di sini kan ada vaksin kan. Yang pas saya waktu pas satu, iya, saya tuh paling aku tuh disuntik kan dulu pas disuntiknya di bagian kelas 9F atau 9 gitu kan. Saya dipanggil kan, jadi pas saya belum masuk saya udah gemeteran kayak gitu loh. Terus ditanya sama siapa tuh guru saya ditanya, terus siapa ya? Saya Bu Ayu. Ya, kenapa
Bu takut gak mau disuntik. Terus kata Bu Ayu, kenapa bisa? Jadi groginya hanya karena jarum atau dengan teman sebaya yang tidak kenal? Dua-duanya. Kalau tidak kenal sama grogi kayak gitu kondisinya Iya, tubuhnya. Terus Jadi ada bahasa tubuhnya groginya gemeteran gitu ya. iya, terus pas masuk itu tuh kan disuruh ditanya kan sama asistennya itu kelas berapa, siapa namanya, kayak saya jawab kan. Tapi tuh saya jawab kayak tegang gitu loh, kayak jangan tegang kalau misalnya kayak dibuka kan, saya kan pakai baju udah dibuka, pas udah dipegang saya langsung kayak gini, udah belum. Langsung gini nengok gini. Iya, itu kan ke gini mukanya kan dia nggak lihat. Tapi saya pengen lihat, saya takut tapi saya pengen lihat. Kayak, Bu, udah belum gitu. Udah. Itu grogi karena jarum suntik. Iya. Kalau grogi dengan bukan itu bukan teman sebaya yang nggak kenal, gimana? Sama nggak ada keringat dari keluar. Jarang. Ya, cuma diam aja. Iya. Kalau di depan nggak kenal, ngomong di depan nggak kenal gitu ini audiensnya. Iya. Kita ngobrol tapi sambil deg-degan kayak aku nggak kenal tapi harus bisa ngomong kayak terus kamu kan udah disuruh presentasi waktu Pasaka sama Buddha itu kan belum terlalu kerasa kenal-kenalan kan saya tuh di depan saya tuh kayak kaki saya gemeteran kayak duh bisa nggak ya dia harus pelan-pelan harus kayak dipaksa. Jadi cara nangani biar nggak grogi, lihat ke tembok kalau ngomong di depan gimana, atau lihat ke matanya orang gitu, apa kemana gitu ya. Kalau Sekarang grogi saya lihat ke tembok kan. gini liatin ke tembok kalau Iya. grogi. Saya kan ngomong sama bapak nih, saya Grogi nih. Ya. Makanya lihat mata saya kan kesini Iya. seperti gini. Grogi gitu. Jadi nggak fokus ke mata gitu ya. Nah, untuk mengatasi grogi ini Pak ada video yang bisa ditonton. Mungkin jadi bahan referensi buat Fahmi untuk mengatasi grogi gitu ya. Nah, ini nanti Bapak siapin dulu ya videonya. Kamera bisa ngeliatin video. Perhatikan ya Pak. Bisa nanti kita diskusi tentang video ini ya. Videonya Pak. Kelihatan nggak Pak? BTW ini guru di gedenya. Ya. Itu apa satu videonya katanya ngapain gitu? Yang satu. Ada dua hal. Disimak ya Pak. Nanti ditanya.
Sedangkan opsi yang kedua adalah teman-teman punya privilege lebih untuk memberi langsung tanaman yang sudah besar. Ini nggak salah, namun rasa kepemilikan dalam proses pengembangan tanaman tersebut tentu juga beda. Dan apakah tanaman yang sudah besar dan jadi tadi tidak perlu disiram? Jawabannya amat sangat mudah. Membuat dia tetap bertumbuh, namun tentu berada di fase yang berbeda. Saat kita sebagai pemiliknya lalai untuk merawatnya, forget to nurture it, kita acuh dan tidak peduli, tidak disiram, tidak dibentuk, tempat, cahayaan, dan juga Ngerti nggak bahasanya? misalnya, maka Yang pertama Yang pertama, tanamkan pada diri sendiri. Dipupuk, disiram, dia percaya diri. artinya, pasti dari harus dilahirkan dan dilahirkan dengan sadar sebagai prinsip ada dan bukan dirawat, difollow oleh komunitas atau menghasilkan kita, serta dikuatkan dengan rasa ingin tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Alasan kenapa percaya diri itu penting. Alasan yang pertama, confident adalah kebenaran pertama kita. Saat kita yakin confident dengan apa? atas apa yang kita lakukan, maka artinya ada suatu Apa confident? potential. Mungkin Harus kasihan confident. namun justru dari perubahan dan kebutuhan kecil yang kita lakukan sehari-hari itu, kita belajar. Kode yang confident itu sama dengan perfect nggak sih? Perfect atau perfect? Sempurna. Confident? Sejenis ya. aku belum pernah dengar. Confident. You know confident? No. Confident itu sudah siap semuanya. Belum confident. Jadi acak-acakan aja kerudung. Gak confident gitu. Sebelum maju ke depan harus confident dulu, harus merapikan gitu. Di bawah kamu udah, pasnya kamu udah berantakan. Iya yang pas kita MC. Hari itu saya udah apa nih? Ini sampai pagum. Ih, ini udah kenal apa ya? Males. Yang ketiga, jujur dengan diri sendiri. Jadi aku gak bisa Gak bisa berdiri. Kalau berdiri gitu goyang-goyang nggak? goyang. Nggak bisa. Gini. Harusnya berdiri gitu. Kalau berdiri tegak kan begini, kita nggak bisa. Harus begini, Pak. Begini kayak begini. Iya. Nah, kalau berdiri itu begini kita ngomongnya susah. Jadi bisa. Hah? Jadi bisa. Pasti enggak. Maksud Bapak ngomong di Oh, depan, gitu, ngomong. public speakingnya. Gak bisa, saya Kan harus kayak ada. gini. Oh, nggak bisa. Berarti kita besok nanti kita belajar. Kalau kita di depan orang yang nggak kenal kan bingung. Gue mau ngomong apa gitu kan? Aku mau ngomong apa ini di depannya? Tiba-tiba ngeblank. Iya, tadinya udah gitu. Vanessa ngomong ini ya, harus dari gitu. Jadi, harus ngomong apa ya? Ngeblank gitu. Itu wajar semua karena pikiran kitanya nggak fokus. Kayak teman Sani gitu ya. Nah itu ya. Begitu kan videonya nanti ada 5 hal yang harus kita perhatikan dari percaya diri. Yang pertama Apa ya? Tidak dengar. yang kedua confident. Iya, confident. Yang ketiga percaya diri. Yang keempat jujur, tanggung jawab, karena fisik. Nah untuk memastikan itu, kami akan Bapak kasih lembar
soal ya, lembar angket konseling individual yang harus diisi. Dibaca aja Pak yang kenceng, nomor 1, 2 sampai 7. Ini nanti diisi ya. Nomor 1. Saya memahami pentingnya rasa PPI dalam bergaul. Ngerti nggak pertanyaannya? Saya memahami pentingnya rasa PPI dalam bergaul. Saya memahami konten gitu. Terus Memahami. Contohnya. konten. Saya memahami apa yang dirasakan orang lain. Memahami. Ya, konten. Saya memahami apa yang dirasakan orang lain. Memahami. Yakin. Yakin. Sekarang Dirasakan orang lain yakin memahami. yakin. Feeling saya kuat. Oke. Feelingnya kuat. Saya meyakini bahwa dengan berkaya diri dapat mengubah masa depan. Iya. 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 Contohnya. Konten. Pola berpikir saya berubah setelah mengikuti kegiatan konseling individual. Oh, ragu-ragu. Iya. Soalnya pas tadi bikin video yang vlog itu saya kan nggak biasa kan abang gue pasti bakal lihat. Saya kan kurang dapat tahu jadi pas mau bikin itu kayak saya malu-malu gitu. Oh. Jadi udah enggak sekarang tapi saya Jadi keinget yang kalau kemarin nggak dekat dengan orang itu malu. walaupun sesama Walaupun sesama jenis kalau nggak kenal itu malu nggak dekat. Terus saya senang nih yang kelima saya senang mengikuti kegiatan konseling individual. Senang senang dengan pak gurunya atau dengan konseling individual? dengan panis ngobrol. Terus banyak hikmah yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan konseling individual. Banyak harus percaya diri depan orang, terus yang gampang grogi. ini masih grogi kan? Besok kita ngomong tentang grogi. Saya mulai percaya diri. Iya. Dan, oke, terima kasih Pak. Ini nanti hasilnya akan Bapak tulis di dosen Bapak ya. Baik, kami terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak rasa cukup. Nanti kita akan ada sesi yang ketiga besok ya. Besok mau jam berapa? Istirahat. Jam istirahat. Setelah istirahat. Secara istirahat kan soal Jumat Pak. Terus kapan? Istirahat aja. Jam istirahat. Besok ada pelajaran Bapak di kelas 9. Jam pertama. Jam kedua ya. Terakhir. Nanti di jam habis tausiah kali ini. Izin ke rumah. Terima kasih kami ya atas sesi yang ke berapa ini kan? Kedua ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih pertemuan ibu. Kita ketemu lagi hari besok. Ya, oke. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kamera grogi ya. Iya. Kalau ngobrol biasa aja ya. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Baik, Pak Ani, ini adalah pertemuan yang ketiga sesuai dengan kesepakatan kita ya, bahwa pertemuan ketiga ini kita akan mengenai masalah yang kemarin itu Pak Ani, tentang grogi atau penyesuaian diri. Bahasa konselingnya itu penyesuaian diri, bukan grogi ya. Baik, sebelum kita mulai PPL ini, alangkah baiknya berdoa ya, semoga pertemuan kali ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang bisa diambil. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Ani, pertemuan yang ketiga ini seperti kesepakatan kita yang kemarin, bahwa Pak Ani kemarin mengungkap masalah grogi ya. Grogi kemarin kan. Grogi
kenapa bisa grogi gitu. Kamera, ngeliat kamera, grogi di yang lain maksudnya. Nggak tahu berapa aja. Grogi aja. Kan kata Pani kemarin itu grogi, keringat dingin, apa banget gitu kan. Nah, grogi itu biasanya berhubungan dengan penyesuaian diri. Nah, kita sebagai siswa itu harus bisa menyesuaikan di mana tempatnya. Misalnya kita ngobrol dengan temannya, gitu. Kita harus sesuai nih. Bahasanya juga sesuai. Penyesuaian diri itu harus bisa memilah mana antar teman yang kakak kelas, adik ataupun guru atau orang tua. Nah, bagaimana supaya kita tidak grogi? Makanya kita harus bisa menyesuaikan diri. Kadang kita akan ditendang ya, atau bahasa kasarnya ditendang oleh geng kita karena tidak dimusuhi, karena tidak bisa menyesuaikan diri. Atau begini nih ngobrol depan kamera, biasanya nggak pakai kamera, kira orang banyak. Ya Pak nih, nah itu sebagai pengantarnya bahwa hari ini kita akan belajar grogi. Terus sebelum ke grogi ada sesi terakhir hari Senin. Nah, hari Senin itu akan membahas kesimpulan dari A, B, C, D dari sesi pertama sampai sesi ke terakhir. Aku pengen nanya Pak, selama kita ngobrol apa yang dirasakan atau kesel nih Pak Anies nih kerjaan Pak Anies gitu? Enggak. Terus apa yang setelah kita ngobrol gitu minta bantuin? Terus selanjutnya kan Pak Anies susah nggak dalam menyesuaikan diri dengan lain jenis, maksudnya dengan laki-laki gitu? Bisa sekelompok ya sama sebagai laki-laki kayak kemarin SW-nya gitu kan dengan cowok-cowok, Pak Aniesnya sendiri Kapan Bapak? Sekarang waktu kesehatan. pasti backgroundnya tulisan graffiti. Sama Zizi itu. Oh, cowok semua Itu tuh lagi main di rumah. di rumah. Oh, bukan di mana-mana bukan. Di rumah. Itu di rumah? Iya ya dia di rumah. Yakin? Yakin. Di rumah? Ya. Betis, Pak. Oh, pasang-pasangan gitu. Enggak Bapak. Beneran? Vanessa mau pakai. Enggak apa sih? Oh gitu mau pakai. Enggak. Berarti sekarang Vanessa sudah punya ini ya, punya apa? Punya teman lawan jenis. Banyak. Wow. Tapi tetap mama jangan berlebihan aja. Tapi saya Bapak nggak ngajar kan? Ngajar kemarin. Iya. Itu saya deket sama dia. Deket kayak buka pacaran kayak. Ngajar yang abang Bandung. adek ini. Besti. Kayak. Iya, ngajar yang Bandung. Ya. Dia nggak Bandung kan dia udah Tadi juga katanya ngajar. si Bandung sih. Belum ada. Orang Mungkin- Sempur itu kan? Iya mungkin orang-orang yang ih apa sih sekarang lu nakal lu ngajar. Dia lu yang deket sama dia kan ngasih dia baik. Saya kan dari Kasapan kan main sama dia. Baik. Berarti bisa menyesuaikan diri ya. Kalau dengan yang tidak dikenal, dengan kelas mana gitu? Ya saya biasa aja kan. Ya, saya sering di catcalling gitu loh pas Cekol itu apa? kayak di kayak kill gitu lah kayak catcalling iya gitu kayak saya paling gak suka digituin. Gitu. Aku suka ya apa lo cari gitu. Oh. Dia catcalling kan terus saya kurang suka. Tuh kalau boleh tahu yang di SW itu SW PP-nya belakang cowoknya Oh itu Taehyung kan gitu. siapa itu? Apa orang Korea cari di Google dia Taehyung ganteng. Apa pacar saya itu? Kok Pani bisa begitu? Kirain bapak ke Sinasir. Bukan. Bukan. Saya mah dia saya kayak saya pura-pura aja. Saya dia sudah galau-galau tuh kayak biasa kayak apa? Biasanya kan SW itu mengungkapkan perasaan Enggak. di bawah sadar gitu loh. Di bawah sadar kan SW itu. Nulis di bawah sadar tuh. Jadi SW itu kan salah satu ungkapan perasaan. Kadang cuma iseng, wih lagunya seru nih gue masukin SWA. Dan kayak Katanya Rio. iya relax. Apanya?
kata-katanya doang. Oh, kata-katanya. Jadi penyesuaian diri itu adalah apa yang harus kita bisa tempatkan sesuai dengan tempatnya. Misalnya kita yang tadi Bapak bilang bergaul dengan yang anak-anak Badung gitu kan, dengan anak-anak yang baik, nah kita harus bisa menyesuaikan. Bagaimana kita ngobrol dengan orang yang tua, bagaimana kita ngobrol dengan yang lebih muda. Begitupun cara etika kita. Wih si Pani mah ember bocor-bocor gitu. Bisik. Tahu. Cepu apa nih? Cepu ya? Cepu gitu. Kamu nggak tahu aku dulu berasa banyak ngomong sih. Cepu gitu. Kamu kan juga aja apa? Suaranya kedengaran nggak ya ini? Sama kamu. Kedengeran. Oke baik Pani, seperti itu ya. Nah ini ada apa namanya yang harus diisi ya, sesuaikan ya Pak, sesuaikan dengan perasaan beneran gitu. Jadi jangan sampai di oke. Tadi pulpennya mana Ji? Di sana Ji. RS itu tidak sesuai Pak. Tidak, SKS sangat tidak sesuai. Sangat sih. SS sangat sesuai, S sesuai, TS tidak sesuai, TS sangat tidak sesuai. Di kotaknya loh kerja. saya mudah tersinggung. Contohin, pakai apa? Saya mudah tersinggung. Kalau sesuai yang penting nggak usah dikomen. Nah, itu kan Coba cakap. Saya pemarah. Kalau lagi punya salah saya pemarah. Kalau bisa biasa dia. pemarah enggak gitu. Enggak. Kamu baik hati. Sesuai saya pemarah. Saya senang mendapat pujian. Iya. Saya mendapat. Ini dicontohin udah. Udah. Sesuai. Saya mendapatkan perhatian dari orang tua. Sangat sesuai. Saya mengharapkan mendapat pujian. Enggak. Saya mengeluh ketika saya inginkan tidak tercapai. Sangat sesuai Mak. Saya mengeluh ketika mengalami kesulitan. Jarang. Tidak sesuai berarti. Saya tidak pernah mengeluhkan masalah yang saya alami. Tidak sesuai, saya mengeluh terus. Saya memendam masalah yang saya alami. Iya. Saya cerita ke orang lain tentang masalah saya. Jarang. Baik Pani, terima kasih atas isi kuesionernya dan KPD-nya. Bahkan nanya ya, nomor 1 ya sampai ke bawah. Saya mudah tersinggung, di sini jawabannya tidak sesuai. Yakin? Katanya dengar suka tersinggung, dikit-dikit marah langsung melotot. Enggak, Bapak tuh bercanda doang tuh. Hah? Enggak. Langsung dikit langsung marah gitu kan? Enggak. Kayak bercanda aja. Hah? Saya mau nggak marah. Mudah tersinggung gitu maksudnya. Orangnya pemarah. Marah sih iya. Iya. Kalau lebih jauh saya marah kalau saya. Tapi kalau saya nggak marah sih. Deketin dulu. Yang kedua, saya pemarah sesuai. Pemarah dalam hal apa? Hal apa? Contoh. Aduh, nulis nih. Saya salah terus. Harus ngelabel-label. Saya marah, kesel. Kayak kenapa nggak langsung bener aja kan bisa kan? Saya nulis panik. Jadinya apa? Saya kesel. Saya gampang marah kalau gampang salah sedikit. Emosinya meluap. Kalau marah,
diem, kadang kalau saya marah terus kesel saya nangis sendiri. Oh, nangis. Dengan nangis berarti saya senang mendapat pujian. Bukan pujian kayak ih cantik enggak, kayak saya pengen Oh, ini hebat banget itu. iya namanya. kayak gitu, kayak gitu. Kalau cantik Yuk. kan semua cewek juga cantik kan Pak, cowok ganteng. Dia mendapat pujiannya dalam hal tanda kutip. Iya. Pandai, pintar ya. Amin. Yang selanjutnya, saya mendapatkan perhatian dari orang tua. Selama ini perhatiannya berlebih kepada idol atau ke kakak atau adik? Saya nggak punya kakak. Oh, Saya anak pertama. pertama cucu Pak. Terus perhatiannya dalam semua keinginan. Harus ini sih enggak, kayak harus nunggu dulu kayak oh aku mau ini, iya sabar ya Mbak, Bapak cari yang dulu. Oh, gitu. Baru tapi sekarang sih jarang kayak saya mau ini jarang gitu, saya kan udah beda Pak, kan ekonomi sekarang sama ekonomi Yang udah mulai mulai kurang perhatian. nggak kurang ekonomi doang, Kalau kasih sayang enggak masih dari dulu dari dulu masih. Maksudnya nggak pernah suka cerita ke orang tua. suka. Terus saya mengharapkan mendapatkan pujian. Kalau nggak dipuji, Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, hah? kan itu kan cara orang. Jadi ini nilai 10 nih misalnya. Kok nggak dipuji sama Anis? Gitu. Padahal untuk nilainya bagus. Gitu. Gak, saya mikirnya kayak paling mikirnya mana kan nggak mungkin. Terus saya mikir kayak ngapain ya Pak? Mungkin ada orang lain yang udah muji, paling gak usah muji lagi gitu. Terus saya mengeluh ketika yang saya inginkan tidak tercapai. iPhone Pro Max jadi beliin dulu gitu. Ada itu kan saya pernah minta, Oh. terus papa beliin kan. Udah dibeliin malah yang 12. Terus dibeliin. Ini kamu sering mau pakai anak SMP. Aku ragu kan, iya ya buat apa ya? SMA buat gaya-gaya. Dibeliin tuh kan. Jadi deh Pak buat apa aja buat dipakai aja kan papa kan lebih penting kan kayak ngaturin file ini di HP gitu. Kan ini kan SMP jarang pakai HP kan Kak. Jarang pakai HP juga. Pakai juga cuma beberapa pelajaran kayak pelajaran Anis IPS. Terus dari yang lain link-link dari yang guru-guru lain. Jadi doang. Terus selain itu misalnya nggak boleh pacaran menurut saya mengeluh ketika saya ingin mencapai. Kalau pacaran boleh. Saya mau sama papa boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Kan saya pernah bilang kan ke papa aku mau pacaran boleh gak? Kata papa, boleh ajak ke rumah suruh kenalin dulu sama papa, jangan kayak asal-asal aja. Kamu juga bilang boleh mau izinin, tapi jangan macem-macem. Kalau main ya main ke rumah, jangan di luar. Ya, saya juga sih belum muncul. Pernah mau bawa tapi gak berani bapak. Iya ngapain? Anjir. Saya mengeluh ketika mengalami kesulitan. Pernah nggak suatu waktu kesulitan yang dalam hidup Anda? Apa nggak pernah kesulitan? Pernah lah pas mau pelajaran TK. Dulu saya tuh minder banget kalau ada TK. Sekarang Ya susah dari dulu masuk TK. Saya kan nggak sukanya kenapa? ya dia angka tapi beranak saya pusing. Saya kan pernah kan les di salah satu jurusan ini. Terus saya sering nangis di les gara-gara nggak pernah nyelesain tugas. Yang lain udah pada pulang, saya masih di sini sampai maghrib. Saya kayak nangis ibu sendiri, gue takut dimarahin ibu ini kan. Terus saya keluar dari kelas saya takut. Saya kan Pak, ini LKPD hasilnya ya, bukan apa-apa, bukan contekan. Bukan contekan ya Pak, ini hasil LKPD dari kliennya. Terus saya tidak pernah mengeluhkan masalah yang saya alami. ini jarang sih Pak. Punya masalah, kurang ngeluh, tidak dikeluhkan, dia sakit, itu sakit. Sering ngeluh. Ya biasa saya itu sendiri. Tapi kalau sudah sakit banget ya baru saya bilang. Itu kan sakit, selain yang sakit yang lain misalnya.
saya cerita ke orang lain tentang masalah saya. Di pendem sendiri. Kenapa? Gak apa-apa, kayak gak penting ngapain. Cerita Saya- ke teman Saya cerita misalnya ke teman takut si responnya Gigi kayak biasa misalnya aja cerita gitu. yang dekat. Kan saya cerita nih sama teman saya udah ngirim double chip banyak terus cuman yang sabar ya, gue tau kok jadi lu sakit gitu. Terus saya pernah digini, saya udah gak mau lagi cerita kayak sesuai ekspektasi. Iya, iya. Dari hasil ini skornya 85. Ini baik-baik saja ya, tidak ada permasalahan. Cuma banyak rumor yang beredar di banyak yang nggak suka sama Pak Ali itu. Saya tahu, Why? saya tahu. Dia kenal. Nggak tahu, gue tanya aja kenapa nggak suka Pani. Saya mah nggak masalah, kok mau kemana benci ya benci Nggak ada pak yang benci. saya benci ya benci dulu apa emang lu hidupin gua, lu ngasih makan gua Memang dari mana desek aja enggak pak. kayak nah nih ada yang ngomongin saya, kalian tuh nggak kenal nggak deket, bukan temen saya, tiba-tiba mengira tuh ih Anissa apa banget sih, saya ngomong ke temen saya kayaknya jadi dia nggak jelas anjir, orang deket enggak sama gua ngomong cuma ngomong kalau mau didengar diemin aja dia udah diemin. Terus kalau ada yang bikin kamu sakit udah gak usah marah, biarin, itu kan pendapat orang lain untuk kamu kan. Ya saya nggak bermasalahin kayak orang yang lain dan saya Seluruh. iya nggak ngerugin mereka. Berarti kesimpulan dari pertemuan sesi yang ketiga ini, berarti Pani bisa menyesuaikan diri ya dengan keadaan apapun keadaannya gitu. Apapun keadaannya kan bisa menyesuaikan. Terima kasih ya Pak. Rasa pertemuan hari ini cukup. Senin kita ketemu lagi ya dengan sesi yang terakhir. Wih besok kok libur Senin sesi terakhir. Habis itu kita kata meet and greet di mana mallnya? Di Barodoyong. di bebas Di Barodoyong ya, belum sekolah ya. ya. Kita meet and greet di Barodoyong jam istirahat kayak. Jadi kita ke sana. Atau di Moti. Makan nasi. Mau nasi padang. Mau Teh Ji Widi es teh di mana? bakso Mau bakso. Oh, berarti kita bakso ya, Barodoyong Iya. Senin ya. Senin terakhir. ya. Dari jam istirahat kita izin dulu ke sekolah. Makan. Ya terima kasih pertemuan hari ini cukup. Ketemu lagi sesi terakhir hari Senin. Tetap semangat belajarnya. Tetap jangan egois. Jangan bocor-bocor. Sedangkan sekarang Ya udah enggak sekarang. saya kan tanggal 5 Mei kan saya ulang tahun kan Pak. Saya bakal Terus? merubah diri saya. Gua Kalau bakal berubah diri itu kan nggak bisa bisa langsung Hmm. gitu. Saya bakal merubah diri saya dikit-dikit. Ini ada masalah nih, saya nggak mau teman saya dari situ Pak. Saya langsung ngomong Pak Anies, si ini gini kan langsung bapak proses kan. Tapi imbasnya saya kayak Pak Anies cepu banget sih ke Pak Anies, gak suka gue mau malu. Daripada ke temen jadinya keluar rumah. Terima kasih ya Pak untuk mengakhiri ini mereka kita bertanya masing-masing yang kita saat kita berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih pertemuan yang cukup. Kita ketemu lagi di Senin. Ji, seperti biasa. Assalamualaikum. Salam. Mari silakan duduk. Terima kasih Bapak. Apa Pak? Gimana perasaan senang ya presiden semua gitu Pak. Emang terakhir ya? Terakhir. Iya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa di sesi terakhir ini kita akan melakukan Pak. review Mari. dari sesi 1 sampai sesi 3. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, kita akan melakukan masing-masing doa mulai.
Nanya apa ya Pak? Gimana perasaannya Senang. sudah melakukan konseling satu sampai sesi 3 kemarin? Senangnya di hal apa? Di hal sini adem Pak. Adem, terus curhat, Hmm, baru ngobrol. iya. Terus permasalahan-permasalahan yang kemarin yang di sesi 1 malu bertanya itu malu ngomong di depan dan malu sebenarnya Tapi enggak sekarang udah nggak terlalu. udah nggak terlalu tapi masih ada yang groginya Rogi Sudah nggak terlalu. Gengsi joget-joget di kelas. Ya kan Gi? nggak jelas. Gengsi tuh bikin gitu ya Gi. Gitu. Apa sudah punya lawan jenis? Enggak. Ada lagi? Tadi Iqbal juga ditutup Kenapa Iqbal Pak? rambutnya bapak potong. Ih, itu kan udah pendek Pak. Kenapa dipotong lagi? Terus mau bertanya lagi nih. Hari ini kan terakhir. Iya. Nah, ada pertanyaan yang harus dijawab. Ini bukan kontekan ya Pak. Ini mah RPL-nya bukan. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Jika pertanyaannya nih, jika suatu saat keajaiban terjadi dan masalah terpecahkan selesai semua dan menjadi pribadi yang baik terus siap berkomunikasi dengan teman-teman yang tidak dikenal, apa yang akan dirasakan? Senang kayak udah bisa ngomongin lagi sama orang-orang, kayak udah gak jago public speaking. Gue jago. Nggak jago sih, maksudnya bisa. Nggak, biasanya kan saya kalau ngomong yang buka belibet kan Pak. Ya saya udah mau belibet lagi kayak nggak enak tau Bang, ngulang-ngulang diri kan. Belibet di mana maksudnya? Kayak saya tuh ya nggak tau ngomongnya tuh suka belibet aja gitu. Saya juga maksudnya kalau saya ngomong belibet. Tapi untuk sekarang ya. Terus apa yang akan menjadi berbeda dalam hidup kami ketika kondisi tersebut terselesaikan? Ya. Jika kondisi tersebut dalam hidup kalian yang berbeda itu selesai, senang, bahagia, kondisinya Ya, happy. happy doang. Happy gimana maksudnya? Senang Pak. Pengalaman Fani yang terakhir grogi di depan orang umum itu apa? Waktu kapan terakhir? Terakhir selatan nih. Pada saat apa itu? Wida presentasi. Di depan. Suruh ngapalin, saya kan malu. Saya malu sambil ngapal. Terus dia bakal marah kan. Kan bisa emang ada ngapalin gitu, kan udah diingetin, suruh ngapalin. Tunggu gimana nih kalau udah ngapal, gimana? Terus saya dilihatin anak-anak Pak, semua itu malu. Terus pernah sekali sama Lalu gimana? malu Pak dilihatin ya, walaupun sesama diri saya kan malu. Nah, pernah suruh ngerjain tugas. Saya tuh kan kalau tugasan juga kan harus ada kayak contohnya gitu kan, kayak gimana cara ngerjainnya. Ini saya nggak pakai contoh, saya langsung jawabannya aja. Kayak satu temen saya kan dua kali pakai contoh itu loh, kayak satu gini. Ini gini saya langsung jawab. Saya Ayunda, Ayu Yunus ke depan, gara-gara langsung jawabannya. Enggak ada cara-caranya. Nggak ada. Terus bangga satu. Nah juga kan bisa jelasin gimana ini kamu bisa tahu jawabannya sendiri gimana ngerjainnya. Saya tuh dulu bilang, ibu nggak tahu gimana orang saya pada dapur, jadi bareng-bareng ngerjainnya. Segitu. Dan kalau itu lihatin pokoknya ibu kalau ngejelasin, gak usah ngobrol aja. Gimana sih kalau buka marah? Iya bu, saya malu di sini lihat. Terus Pan, selama kita bertemu di sesi 1 ada hal yang buat Bapak nggak untuk dikoreksi buat Bapak sebagai guru BK? Koreksi aja. Apa sih harus mengoreksi apa sih? Nggak apa-apa, koreksi aja. Kan buat umpan balik Bapak. Bukan koreksi sih. Oh kalau ngasih larangan
aja gitu banget kek. Gimana maksudnya? Aduh, masa sunscreen nggak boleh dibawa? Oh itulah. Iya, Nggak, sama ngobrol, kan. ngobrol sekarang. Ada. Nggak ada. Kalau biasa kan bapak kan sering larang-larang. Saya nggak suka pak. Untuk masa bukan parfum. Iya parfum tuh. Saya lebih dengan parfum. Ya walaupun badan saya nggak bau, tapi kan Biar seger aja gitu. bapak pernah pakai parfum kan harus lanjut. Tuh pokoknya bapak kan udah set. Oh, iya gitu pak. Biar kalian seger gitu. Seger. Kan apalagi kalau udah di atas habis istirahat kedua ya dia itu kalau sudah lama banget geram badan padahal saya juga belum bawa kipas tangan sama ini kan itu jadi makin menyiksa kalau tidak memakai parfum ya udah jadinya nggak bagus nih kipas Mengganggu kan? enggak Ke teman-teman harum, marwah. Enggak, Mengganggu enggak. kan ada yang nggak suka. ya udah deh iya sih kan itu kan Ya kan? Tidak semua orang suka pakai parfum apa nyium parfum. terus kalau sunscreen pak kalau sunscreen aduh mereka juga mikir kali pak mereka harus menutrisi Make up, kan nggak make up sunscreen, pokoknya itu hal-hal yang berhubungan dengan Skincare. skincare. why Sudah ada aturan di why masuk. Kalau mau berubah aturannya yang berubah. emang pas masuk ada aturannya kan Ada saya nggak yang baca tanda-tanda dari materi. nggak baca Pas setuju. saya nggak baca Nah, masalahnya itu nggak baca. Terusnya nggak ada. nggak ada itu ya gue nggak baca Baca nggak? Nanti Baca. bapak baca. di sini ya pak Nanti bapak. Oke, lanjut. Besok. Permasalahannya yang konseling 1 dan 3 itu nggak ada permasalahannya. Sudah nyaman-nyaman saja. iya Sekarang sudah mulai berubah. Panik. Apa masih malu-malu? dikit Dikit. saya sama orang makan makan malu-malu sebenarnya malu-malu Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya merasa cukup. Pesan dari Bapak yang pertama harus dijaga etika kita sebagai siswa terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap teman sebaya, terutama kakak dan adik yang lebih tua dan lebih muda dari kita. Yang kedua kesimpulannya bahwa ketika kita punya permasalahan, kita harus bisa menempatkan permasalahan itu seperti apa. Misalnya kita jangan mendem aja, jangan mendem perasaan. Nanti kalau mendem perasaan gitu ya, perasaan dipendem nih, nanti suatu waktu muncul nanti kalau udah muncul bahayanya ya kondisi kita jadi kalau ada punya permasalahan ceritalah ke orang tua, ceritalah ke teman yang bisa dipercaya, ceritalah ke guru kita ya kan ya. Oke, itu saja dari Bapak, terima kasih atas waktunya. Masih kita tutup sampai hari ini, mudah-mudahan Pani menemukan jalannya. Siapakah Pani, siapa Pani itu siapa gitu ya. Nanti dengan ini kan kita udah nyaman, udah happy. Terima kasih Pak. Marilah kita tutup konseling dari sesi 1 sampai dengan sesi keempat dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Kita semangat belajar. Jangan lupa pacarannya ditunda. enggak pak Ya, itu saja. Terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya meneruskan aktivitas.